Oke, kita lanjutkan materi. Berikutnya adalah penyimpangan bentuk standar simplex. Nah, penyimpangan bentuk standar ini dapat terjadi karena yang pertama, fungsi tujuan bukan memaksimumkan ya, tapi sebaliknya meminimumkan. Jadi kalau ada fungsi tujuan dari suatu program linear dia bersifat meminimumkan, ini kita pakai langkah-langkah yang nanti akan kita pelajari di belakang ya. Jadi langkah-langkahnya agak sedikit berbeda dari contoh sebelumnya. Kemudian fungsi batasan bertanda sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, pada contoh yang lalu kita sudah melihat bagaimana penyelesaian sebuah eh, program linear ya menggunakan metode simplex pada atau yang memiliki fungsi kendala pertidaksamaan yang bertanda kurang dari sama dengan ya. Nah, sekarang bagaimana kalau program linearnya itu fungsi kendalanya memiliki atau bertanda sama dengan atau lebih besar sama dengan. Nah, ini ada agak sedikit berbeda ya tahapannya. Kemudian yang terakhir adalah jika misalkan syarat X1 atau syarat X2 tidak terpenuhi, misalkan X1-nya itu lebih besar sama dengan min 10 ya, atau dia bersifat negatif. Nah, ini bagaimana kita bisa menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan program linear seperti ini ya, penyimpangan masalah program linear seperti ini. Oke, misalkan di sini sudah saya sediakan suatu contoh ya. Jadi ada sebuah model matematika di mana fungsi tujuannya itu adalah meminimumkan Z sama dengan 3X1 plus 5X2 dengan 3 fungsi batasannya, ya 3 fungsi kendala utama dan satu buah lagi variabel non negatifnya. Nah, ini kita lihat fungsi kendalanya yang pertama dia bertanda sama dengan ya, bertanda sama dengan, kemudian fungsi kendala kedua dia bertanda kurang dari sama dengan. Kemudian fungsi kendala ketiga dia bertanda lebih besar sama dengan, ya, dan variabel non negatifnya adalah X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Oke, penyelesaiannya yang pertama fungsi tujuan agar menjadi maksimum ya. Jadi fungsi tujuan kalau dia bentuknya adalah meminimumkan harus kita ubah menjadi memaksimumkan ya. Dengan cara apa? Dengan cara dikalikan ya kedua ruas dengan negatif 1. Kemudian pada fungsi kendala seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa untuk fungsi kendala ini harus kita tambahkan dengan yang namanya variabel-variabel tambahan ya. Jadi untuk kendala bertanda kurang dari sama dengan kita tambahkan dengan variabel slack ya di sebelah kiri, di ruas kiri. Kemudian untuk kendala bertanda sama dengan kita tambahkan dengan variabel artifisial dan untuk kendala bertanda lebih besar sama dengan kita kurangkan ruas kiri dengan variabel surplus, kemudian kita tambahkan dengan yang namanya variabel artifisial ya. Jadi ada dua macam variabel ya untuk kendala bertanda lebih besar sama dengan. Kemudian berikutnya adalah kita masukkan atau kita tambahkan variabel-variabel surplus dan artifisial tadi ke dalam fungsi tujuan. Nah, ini mungkin tahapan yang sedikit berbeda ya. Jadi pada bentuk model matematik seperti ini ya, kita tambahkan ya, kita masukkan variabel-variabel surplus dan artifisial ya, hanya variabel surplus dan artifisial ke dalam fungsi objektif, di mana koefisien untuk variabel surplus adalah sama dengan 0 dan koefisien untuk variabel artifisial adalah sama dengan M. Ya, kita sebut sebagai M. Di mana M ini adalah konstanta yang nilainya sangat besar ya, tapi dia berhingga atau finite. Misalkan dia ada ribuan, ada puluhan ribu, kita nggak tahu dia berapa. Yang jelas dia ada nilainya sangat besar dan berhingga. Baik, langsung saja yang pertama kita lihat kita punya fungsi objektifnya adalah meminimumkan Z sama dengan 3X1 plus 5X2. Jadi di sini kita ubah ya menjadi fungsinya menjadi memaksimumkan ya. Jadi kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1 ya. Ini kita kalikan ya dengan negatif 1.
dia akan menjadi seperti yang di bawah ini ya. Jadi sekarang fungsinya sudah berubah menjadi fungsi maksimum min Z sama dengan min 3x1 min 5x2. Ya, jadi dia sudah bunyinya sudah fungsi memaksimumkan, tidak lagi meminimumkan. Kemudian berikutnya pada fungsi kendala kita lihat untuk kendala bertanda sama dengan kita tambahkan dengan satu variabel tambahan yaitu variabel artifisial ya. Jadi 2x1 sama dengan 8 karena ini tandanya sudah sama dengan jadi tidak perlu kita ubah lagi menjadi persamaan ya. Cukup kita tambahkan dengan variabel artifisial ya. Jadi kita tambahkan dengan S. Kemudian berikutnya untuk kendala bertanda kurang dari sama dengan kita tambahkan juga ya dengan variabel tambahan pada ruas kiri yaitu berupa variabel slack. Jadi yang awalnya 3x2 kurang dari sama dengan 15 kita ubah ya dari kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Kemudian kita tambahkan dengan variabel slack ya, tambahkan dengan S pada ruas kiri. Dan yang terakhir untuk kendala bertanda lebih besar sama dengan ya, pada ruas kiri kita kurangi dengan yang namanya variabel surplus, kemudian kita tambahkan dengan variabel artifisial ya, sehingga di sini kita lihat dari 6x1 plus 5x2 lebih besar sama dengan 30, dia akan menjadi, pertama kita ubah menjadi sama dengan dulu ya, kita ubah menjadi sama dengan, kemudian kita kurangi dengan yang namanya variabel surplus, kemudian kita tambahkan dengan variabel artifisial. Nah, kemudian untuk indeksasinya kita lihat karena di sini variabel keputusannya ada x1 dan x2 ya, sampai x2 aja, di mana indeksnya sampai 2. Kemudian untuk variabel-variabel tambahannya bisa kita mulai indeksasinya dari 3. Jadi 3, dari yang pertama 3, kemudian 4, ya, kemudian ini berturut-turut 5 dan 6. Atau kalau kalian mau mulai dari 1 gitu ya, atau dari 2, atau dari berapapun terserah ya. Cuma memang untuk secara umum ya kita melanjutkan dari indeks pada variabel keputusannya. Baik, selanjutnya kita masukkan, kita tambahkan variabel-variabel surplus ya atau slack atau artifisial tadi ke dalam fungsi tujuan ya, di mana untuk koefisien variabel surplus atau slack dia adalah 0 koefisiennya. Kemudian untuk koefisien variabel artifisial dia adalah M. Sebagai contoh ya, tadi kita sudah punya fungsi tujuan yang sudah kita standarkan bentuknya yaitu maksimum min Z sama dengan min 3x1 min 5x2. Nah, dari sini kita akan tambahkan ya dengan variabel-variabel tambahannya. Jadi ada S3, S4, S5, dan S6. Jadi tadi untuk surplus ya dan slack dia koefisien adalah 0 ya. Jadi ini untuk surplus dan slack. Tadi kita punya surplus itu ada di fungsi kendala ketiga ya, kemudian untuk slack ya dia ada di fungsi kendala kedua. Ya, jadi untuk S4 dan S5 jadi untuk S4 dan S5 dia memiliki koefisien sama dengan 0. Kemudian tadi untuk fungsi kendala pertama dan fungsi kendala ketiga dia mengandung yang namanya variabel artifisial. Jadi kita masukkan koefisiennya adalah M di sini ya. Sehingga dia akan menjadi min Z plus 3x1 plus 5x2 ya plus MS3 plus MS6 sama dengan 0. Nah, kenapa di sini dari yang awalnya begini kemudian menjadi seperti ini ya? Jangan lupa bahwa fungsi objektif itu harus kita buat menjadi fungsi implisit. Ya, jadi bagian ruas kanan dia harus bernilai 0 sehingga semua unsur di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Sehingga ini ya, kita pindah ke ruas kiri, ini kita pindah ke ruas kiri ya. Kemudian di ruas kiri nanti kita tambahkan, baru kita tambahkan dengan variabel-variabel tambahan tadi. Ya, jadi langkahnya adalah kita ubah dulu
ke dalam fungsi implisit, kemudian baru kita tambahkan dengan variabel-variabel tambahan seperti variabel surplus, slack, atau artifisial. Sehingga nanti kita akan dapatkan fungsi objektif yang baru sebagai berikut ya. Maksimalkan min Z plus 3X1 plus 5X2 plus MS3 plus MS6 sama dengan 0. Berikutnya, nah, masalah simplex yang muncul berikutnya adalah bahwa setiap variabel dasar ya atau slack atau surplus atau artifisial dia harus bernilai 0 sehingga MS3 dan MS6 di sini harus kita nolkan terlebih dahulu ya sebelum kita pindah ke yang namanya tabel simplex. Nah, cara yang digunakan adalah dengan mengurangi bilangan M tersebut dengan bilangan M itu sendiri ya agar dia menjadi 0. Yang sebelumnya kita kalikan terlebih dahulu dengan setiap nilai batasan yang menyebabkan munculnya bilangan M tersebut. Jadi tadi kita punya fungsi tujuannya adalah min Z ya plus 3X1 plus 5X2 plus MS3 plus MS6 sama dengan 0. Nah, di sini kita perhatikan bahwa M ini muncul pada batasan ke-1 ya atau batasan yang memuat S3 dan pada batasan ketiga atau batasan yang memuat S6. Nah, berikutnya kita buat ya perhitungannya seperti ini. Jadi kita susun ya ke dalam tabel ada kolom pertama Z, kolom kedua X1, kolom ketiga X2 dan seterusnya ya berurut-urut. S3, S4, S5, S6, dan NK ya. Kemudian kita masukkan masing-masing koefisiennya ya sehingga kita dapatkan pada baris pertama seperti ini. Nah, berikutnya kita hilangkan M yang pertama ya. M yang pertama ada pada kolom S3. Jadi bagaimana cara menghilangkannya? Kita kurangi dengan bilangan M itu sendiri ya. Jadi kurangi bilangan M tersebut dengan bilangan M itu sendiri yang sebelumnya dikalikan dengan setiap nilai batasan yang menyebabkan munculnya bilangan M tersebut. Jadi di sini ya kita kalikan dengan bilangan M ya, kita kurangi dengan bilangan M itu sendiri ya. Jadi untuk baris kedua ini oke, jadi kita ingat kembali tadi batasan pertama itu adalah fungsi kendala pertama itu adalah 2X1 plus S3 sama dengan 8 ya. 2X1 plus S3 sama dengan 8 ya. Kita pindah ke sini biar ingat. 2X1 kemudian ditambah S3 sama dengan 8. Nah, ini untuk fungsi kendala kita yang pertama. Nah, dari sini ya kita petakan setiap koefisien ini ya. Kita tuliskan di baris kedua. Jadi untuk Z-nya ini kan dia tidak mengandung unsur Z ya, jadi sama dengan 0. Kemudian untuk koefisien X1 adalah 2 di sini ya. Kemudian untuk X2 dia juga 0 karena tidak memiliki unsur S2 di sini. Kemudian untuk S3 di sini dia punya ya sama dengan 1 koefisiennya. Kita masukkan 1 di sini. Dan yang terakhir ya S4, S5, S6 di sini dia tidak ada, hanya S3 aja. Jadi untuk S4, S5, S6 koefisiennya adalah 0 semua. Kemudian untuk NK nilai kanan kita lihat di sini nilai kanannya adalah 8. Jadi kita masukkan 8 ya. Kemudian kita kalikan dengan M. Ya, jadi ini adalah maksud dari kurangi bilangan M tersebut dengan bilangan M itu sendiri yang sebelumnya dikalikan dengan setiap nilai batasan yang menyebabkan munculnya bilangan M tersebut. Jadi tadi kan M-nya muncul di S3. S3 itu berada pada fungsi kendala pertama. Jadi kita kalikan ya M ini dengan setiap nilai batasan yang memiliki atau mengandung S3 tadi. Ya, jadi kita masukkan semua, kita kalikan dengan M, kemudian kita kurangi. Diperoleh hasilnya adalah dari kolom pertama, min 1 dikurangi dengan 0 dikalikan M, hasilnya adalah min 1. Kemudian 3 dikurangi dengan 2 kalikan M, hasilnya adalah 3 min 2M. Ya. Kemudian kolom berikutnya 5 dikurangi dengan 0 dikalikan M, hasilnya adalah 5.
Berikutnya adalah kolom S3, jadi M dikurangi dengan 1 dikali M. Nah, ini dia sudah dapat 0 hasilnya ya, sudah kita nolkan. Dan seterusnya sampai yang S6 ya, kita lihat M dikurangi dengan 0 dikalikan M, hasilnya adalah M. Dan yang terakhir, kolom terakhir 0 dikurangi dengan 8 kali M, hasilnya adalah min 8M. Nah, dari sini kita hilangkan ya M yang kedua. Jadi tadi kita sudah masih punya nilai M yang kedua. Ya. Nah, M yang kedua itu berada pada S6. Dengan cara kurangi bilangan M tersebut dengan bilangan M itu sendiri yang sebelumnya dikalikan dengan setiap nilai pada batasan ketiga. Jadi kita ingat kembali bahwa M ini dia muncul pada fungsi kendala pertama dan fungsi kendala ketiga. Nah, untuk fungsi kendala pertama tadi kita sudah masukkan ya di tahapan sebelumnya. Kemudian sekarang kita lakukan yang sama ya dengan mengalihkan M tadi dengan setiap nilai pada batasan ketiga, karena batasan ketiga ini adalah batasan yang mengandung S6. Jadi kita tuliskan dulu tadi ya hasil yang tadi ya min 1 Z ya plus 3 min 2M X1 plus 5X2 ya plus 0X3 plus 0S4 plus 0S5 plus MS6 ya min sama dengan min 8M. Jadi itu adalah persamaan yang kita dapatkan dari tahapan pertama ini. Berikutnya kita masukkan ya pada baris pertama ya sesuai dengan persamaan yang sebelumnya kita dapat tadi. Kemudian kita kurangi dengan M yang dikalikan dengan setiap nilai pada batasan atau fungsi kendala ketiga. Jadi fungsi kendala ketiga kita ingat lagi tadi fungsi kendala ketiga itu adalah 6X1 plus 5X2 ya min S5 ditambah S6 sama dengan 30. Jadi kita akan menuliskan ini kembali ya agar kita ingat ya di tahapan berikutnya. Nah, ya kita tuliskan lagi di sini biar kita ingat. Jadi fungsi kendala ketiga adalah 6X1 ya ditambah dengan 5X2 kemudian min S5 ditambah dengan S6 sama dengan 30. Kita masukkan ke baris kedua. Di sini nilai Z-nya adalah 0 ya, karena tidak ada unsur Z jadi 0. Kemudian pada unsur X1 koefisien adalah 6, kita masukkan 6 di sini. Kemudian pada unsur X2 koefisien adalah 5, kita masukkan 5. Kemudian pada S3, S4 dia adalah 0 ya, karena tidak punya unsur S3 dan S4, yang punya adalah S5 dan S6 ya. S5 kita masukkan koefisiennya adalah min 1, kemudian S6 adalah 1, dan nilai kanannya adalah 30, kita masukkan 30 ya. Kita kalikan dengan M nantinya ya. Jadi kita proses atas dikurangi dengan bawah kalikan M. Min 1 dikurangi dengan 0 kali M, hasilnya adalah min 1. Kemudian 3 min 2M dikurangi dengan 6 kali M, hasilnya adalah 3 min 8M. Ya. Berikutnya adalah 5 dikurangi 5 kali M, hasilnya adalah 5 min 5M. Kemudian S3, S4 dia adalah 0, kemudian S5 dan S6 kita peroleh hasilnya adalah M dan S6-nya adalah 0 ya. Atau ya kita nyatakan seperti ini ya. Min 1, kemudian kolom berikutnya min 8M plus 3, min 5M plus 5 ya. Atau kalau kita nyatakan ke dalam bentuk persamaan ya, ini adalah min Z, min 8M plus 3 X1,
min 5M plus 5X2 ya, plus 0S3 plus 0S4 plus MS5 plus 0S6 sama dengan min 38M. Nah, ini adalah nilai dari fungsi tujuan yang baru. Jadi sekalipun di sini kita lihat masih ada keterangan MMM, tidak mengapa ya, tidak apa-apa. Yang jelas nilai M yang muncul pada fungsi tujuan awal tadi, yang paling awal tadi, nah itulah yang harus kita hilangkan ya. Jadi ini adalah M pada fungsi kendala yang memuat S3, ada M pada fungsi kendala yang memuat S6. Selain itu, kalaupun masih muncul M ya pada unsur-unsur yang lain tidak apa-apa. Di sini yang penting pada S3 dia sudah 0 dan pada S6 dia juga sudah 0. Oke, berikutnya kita melangkah ke tabel simplex, kita masukkan semua unsur-unsur tadi ya ke dalam tabel simplex. Di sini kita punya 3 fungsi kendala, jadi ini adalah kendala pertama, ini kendala kedua, dan ini kendala ketiga. Ya, jadi ini adalah kendala yang memuat S3, ini kendala yang memuat S4, dan ini adalah kendala yang memuat S6. Jadi kenapa kok tidak ada baris S5? Jadi baris S5 kita jadikan satu ya, kita masukkan ke dalam kendala ketiga ini. Kemudian yang kita tuliskan di sini adalah S6 ya, variabel artifisialnya. Kemudian untuk kolom-kolomnya ada Z ya, ada X1 variabel keputusannya ya, ada variabel X2, kemudian ada S3, S4, S5, S6 dan NK. Jadi untuk kolom-kolom ini kita masukkan semuanya ya. Mulai dari Z ya, semua variabel keputusan, semua variabel tambahan sampai NK. Oke, untuk fungsi tujuannya tadi paling akhir kita sudah punya min Z ya plus min 8M plus 3X1 plus min 5M plus 5X2 plus 0S3 plus 0S4 plus MS5 plus 0S6 sama dengan min 38M. Ya, dengan kendala-kendalanya yang sudah kita standarkan bentuknya 2X1 plus S3 sama dengan 8, kemudian 3X2 plus S4 sama dengan 15, dan yang terakhir 6X1 plus 5X2 min S5 plus S6 sama dengan 30. Oke. Jadi kita masukkan ya pada baris pertama, ini baris yang memuat fungsi tujuan. Ya, kolom Z dia ada koefisien min 1, kita masukkan min 1. Kemudian kolom kedua, ya pada unsur X1 koefisiennya adalah min 8M plus 3. Jadi kita masukkan min 8M plus 3. Kemudian kolom berikutnya pada unsur X2 kita masukkan, pada variabel X2 kita masukkan koefisiennya adalah min 5M plus 5. Ya, kita masukkan ke sini pada kolom X2, variabelnya adalah min 5M plus 5. Dan seterusnya ya, kita lihat di sini dia unsur-unsur S3 dan S4 dia 0, jadi kita masukkan ini ada 0, kemudian ada 0 ya, dan pada unsur S5 dan S6 ini ada koefisiennya adalah M dan 0 ya, jadi kita masukkan ini adalah M dan ini adalah 0 ya, sehingga yang terakhir ya, kolom terakhir NK kita masukkan, kolom nilai kanan ada min 38M. Jadi kita masukkan min 38M. Oke, berikutnya kita lakukan hal yang sama pada fungsi kendala pertama, fungsi kendala kedua, dan fungsi kendala ketiga. Ya, jadi cukup masukkan koefisiennya pada kotak-kotak di tabel ini. Ya, sesuai dengan koefisien yang terkandung dalam unsur-unsur tersebut. Misalkan pada fungsi kendala pertama ya, dia hanya memiliki unsur X1 ya, variabel X1, variabel S3 dan variabel NK. Ya, yang terisi hanya variabel X1, variabel S3 dan variabel NK. Jadi selain itu dia 0 ya nilai koefisiennya. Jadi pada kolom Z dia 0, pada kolom S2, X2 dia 0, pada kolom S4 kemudian S5 dan S6 dia juga 0 ya, yang terisi hanya pada variabel X1 ya, kolom X1 koefisien adalah 2, kemudian pada kolom S3 variabelnya
koefisiennya adalah 1, kemudian pada kolom kolom NK ya nilainya adalah 8 dan seterusnya ya, kita lakukan sampai baris terakhir. Oke, kita dapatkan pada iterasi pertama seperti ini. Ya, jadi ini kita lakukan seperti langkah-langkah sebelumnya ya. Kita mencari yang namanya nilai kanannya. Ya, jadi nilai kanannya itu diperoleh dari kita mencari nilai indeksnya. Jadi nilai indeks itu diperoleh dari nilai kanan dibagi dengan kolom kunci yang sebaris dengan nilai kanan, ya. Jadi dari sini kita bisa menerapkan langkah-langkah ya pada metode simplex seperti biasa ya untuk mendapatkan solusi optimal. Jadi kita cari dulu indeksnya berapa ya yang dari rumus NK dibagi dengan kolom kunci ya yang sebaris dengan NK tersebut. Kemudian kita cari baris kuncinya, kemudian kita tentukan nilai indeks yang baru pada tabel berikutnya ya. Kemudian kita cari nilai pada tabel yang lain dengan menggunakan indeks yang baru kita dapatkan tadi ya. Sedemikian hingga kita akan mendapatkan di sini solusi optimalnya adalah Z-nya min 18 ya untuk Z minimumnya di tabel simplex final ini dengan X1-nya adalah 4 dan X2 adalah 6/5. Nah, di sini kita dapatkan kesimpulannya karena min Z sama dengan min 18 ya, maka Z-nya sama dengan 18. Dengan demikian, penyelesaiannya telah mencapai solusi optimum di mana X1-nya adalah 4, X2-nya adalah 6/5, dan Z minimumnya adalah 18. Ya, jadi tadi nilai Z di sini adalah nilai Z minimumnya atau min Z-nya. Jadi perlu kita ubah dulu ke dalam Z. Kita cari Z minimumnya sama dengan 18 ya. Coba Anda perhatikan lagi langkah-langkah metode simplex yang minggu lalu sudah kita pelajari untuk Anda bisa mendapatkan secara rinci, secara detail bagaimana iterasi 1 ya, tabel simplex yang baru pada iterasi 1, kemudian tabel simplex yang baru pada iterasi kedua. Jadi ada 2 kali pengulangan ya dengan tahapan yang sama, cara yang sama. Jadi pada iterasi 1 tadi kita lihat di sini masih kita teruskan ya perulangannya sampai dapatkan iterasi kedua. Oke, sehingga nanti untuk final tabel simplexnya seperti ini. Nah, itu coba Anda pelajari kembali ya berdasarkan tahapan-tahapan yang minggu lalu sudah Anda pelajari ya mengenai algoritma simplex ini. Baik, itu saja materi untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.